Shalom Jemaat DB Muhammad Rajani. Jumpa kembali dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Mari saya undang kita berdoa sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah-Mu Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini dengan keadaan yang baik semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan belajar akan firman Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kami hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengar Tuhan hari ini. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang kesehatan pikiran. Pikiran yang sehat. Kebahagiaan dalam hidup kita itu tidak bergantung pada uang, tidak bergantung pada jabatan yang kita miliki, atau mungkin pada pasangan hidup kita yang mungkin menarik atau mungkin kaya dan sebagainya. Banyak orang-orang yang tidak merasa bahagia ketika mereka memiliki banyak uang, ketika memiliki jabatan yang bagus dalam hidupnya. Ternyata banyak orang yang tidak merasa bahagia. Malah ada sebagian orang yang merasa bahagia meskipun dia tidak memiliki banyak uang, atau mungkin tidak memiliki pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Ternyata kebahagiaan itu bergantung kepada apa yang kita pikirkan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Karena itu, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan jemaat Tuhan. Karena itu kita harus benar-benar menjaga pikiran kita. Sama-sama kita buka ayat firman Tuhan kita di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat memberkati banyak orang. Saya juga diberkati bahwa memang kita harus memikirkan yang baik supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Seperti itu. Karena itu, pikiran kita harus dikontrol oleh Roh Kudus. Pikiran kita harus benar-benar dikontrol oleh Roh Kudus. Saya akan baca ayat firman Tuhan selanjutnya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena manusia akan menjadi seperti yang dipikirkannya, maka dari itu pikiran kita itu harus dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus, supaya kita tidak menjadi seperti yang firman Tuhan bilang, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita memiliki pikiran yang baik, maka otomatis kita akan menjadi orang-orang yang bahagia jemaat. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki pikiran yang negatif, pandangan negatif tentang diri kita, itu akan membuat yang pertama adalah pandangan negatif tentang diri kita. Itu yang pertama akan melumpuhkan potensi dalam diri kita. Ketika kita berpikiran negatif tentang diri kita, maka yang pertama akan melumpuhkan potensi dalam diri kita. Saya percaya kita di sini semua punya potensi, talenta, itu semua pasti ada. Satu contoh, pikiran yang negatif itu bisa melumpuhkan potensi diri kita. Satu contoh, ketika mungkin kita ada di dalam satu perusahaan atau di dalam satu organisasi, mungkin waktu itu bos atau pimpinan kita memberikan satu proyek kepada kita untuk supaya kita bisa kerjakan, tapi kita menolak proyek itu, menolak pekerjaan itu dengan alasan saya nggak mampu,
Saya nggak bisa untuk hal-hal seperti itu. Saya nggak bisa ahli dalam mengerjakan proyek itu karena itu bukan bidang saya. Jadi ibaratnya orang bilang kalah sebelum berperang. Ya, jadi ketika kita memiliki pikiran yang negatif tentang diri kita, maka itu akan melumpuhkan potensi dalam diri kita. Harusnya kita bisa, tetapi ketika kita memiliki pikiran yang negatif, maka akhirnya kita nggak bisa mengerjakan. Seharusnya potensi itu ada dalam diri kita. Nah, kita tidak mau memunculkan potensi itu karena pikiran kita negatif. Tuhan. Pandangan negatif tentang diri kita. Yang pertama adalah kita melumpuhkan potensi dalam diri kita. Yang kedua, pandangan negatif tentang diri kita itu akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain, dengan teman bisnis kita, dengan anak-anak, dan orang tua, bahkan dengan pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Ya, pikiran yang negatif tentang diri kita itu akan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Saya pernah melihat film Mandarin, ya kan? Saya suka film Mandarin. Waktu itu bintangnya itu Aaron Kwok. Jadi mengisahkan tentang suami istri. Ada satu kejadian, ya kita tahu Aaron Kwok itu kan orangnya ganteng ya, kayak blasteran gitu seperti itu. Dan memiliki seorang istri yang ya boleh dibilang biasa, ya berpenampilannya biasa, seorang perempuan dari desa seperti itu. Ketika Aaron Kwok memiliki jabatan yang strategis di dalam perusahaannya, maka seringkali dia diundang dalam acara makan atau dalam acara gathering seperti itu, dan dia selalu membawa istrinya untuk menemani dia dalam acara tersebut. Istrinya itu selalu dibilang minder, dia nggak percaya diri karena dia melihat banyak wanita-wanita yang menurutnya itu lebih menarik, lebih cantik daripada dia. Dan dia itu selalu ketika waktu mau diajak gathering itu dia selalu marah, dia selalu nggak mau, saya nggak mau ikut karena banyak ini dan segala macam, banyak wanita yang lebih daripada dia. Jadi akhirnya lama-lama hal itu menjadi konflik, ya kan? sehingga akhirnya menghancurkan hubungan suami istri. Padahal suami bangga sekali membawa istrinya ke dalam pertemuan-pertemuan, bahkan suatu kebanggaan, tapi istrinya justru melihat itu suatu hal yang buruk buat dia, karena dia berpikiran negatif tentang dirinya. Dia minder bahwa dia nggak bisa berpenampilan menarik seperti wanita kebanyakan di dalam pertemuan itu, sehingga akhirnya hubungan suami istri menjadi hancur. Jadi pandangannya negatif tentang diri kita, yang pertama tadi saya bilang itu bisa melumpuhkan potensi dalam diri kita. Yang kedua itu bisa menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Pandangan yang negatif tentang diri kita itu bisa berakibat yang buruk buat diri kita. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki pikiran yang sehat, ketika kita memiliki pikiran yang positif, maka yang pertama saya akan bacakan yang pertama di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang sehat, maka yang pertama kita bisa belajar untuk mengambil hikmah dalam suatu masalah. Walaupun dalam permasalahan, tapi kita bisa mengambil hikmah dalam masalah itu. Kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, kita percaya bahwa masalah yang kita alami itu sesuai dengan izin Tuhan. Tuhan yang menghendaki masalah itu ada di dalam hidup kita. Karena itu kita bisa mengambil hikmah dalam suatu permasalahan. Itu yang pertama. Ketika kita memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang sehat, maka kita bisa belajar untuk mengambil hikmah dalam suatu masalah. Yang kedua, ketika kita memiliki pikiran yang sehat, memiliki pikiran yang positif, maka kita bisa belajar bertekun hingga kita bisa merubah kegagalan itu menjadi kemenangan, kesuksesan. Belajar bertekun sehingga kita yang dulunya gagal
kita bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi hidup yang berkemenangan. Orang yang memiliki pikiran yang positif, dia tidak akan pernah berputus asa. Tetapi justru sebaliknya, dia akan belajar bertekun hingga kegagalan itu bisa menjadi suatu kesuksesan. Ayatnya ada di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Belajar bertekun. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bagi kebanyakan orang, Tuhan Yesus waktu dia mati di kayu salib, tapi bagi kebanyakan orang itu mungkin suatu hal yang gagal. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita contoh bahwa dia tetap bertekun dan taat dalam kehendak Tuhan. Dia tetap bertekun dan terus taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga tadi yang sampai di ayat yang ke-9, akibatnya adalah itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang sehat, itu kita bisa belajar untuk bertekun, terus bertekun, sehingga kita yang gagal ini, kita terus bertekun sehingga kita bisa menjadi pribadi yang hidup berkembang. Kesuksesan selalu, itu kesuksesan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan bacakan di Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang memiliki pikiran yang sehat itu bisa belajar menghargai berkat Tuhan meskipun kecil. Orang yang memiliki pikiran yang sehat, dia selalu bersukacita, dia selalu bersyukur kepada Tuhan tentang semua hal yang diterima, walaupun itu kecil di hadapan manusia, mungkin berkat Tuhan itu kecil. Tetapi ketika kita terus memiliki pikiran yang sehat, kita bisa bersyukur, kita bisa terus bersukacita, karena kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang memiliki pikiran yang sehat, tadi yang pertama saya jelaskan bahwa dia bisa belajar untuk mengambil hikmah dalam setiap permasalahan yang dialami. Yang kedua, orang yang memiliki pikiran yang sehat itu bisa belajar bertekun hingga merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan atau kesuksesan. Dan yang ketiga, orang yang memiliki pikiran yang sehat itu bisa belajar menghargai berkat Tuhan walaupun kecil di mata manusia. Jadi orang yang memiliki pikiran yang sehat selalu akan berbahagia walau dalam keadaan yang tidak baik. Karena itu jemaat Tuhan, seperti yang tadi saya bilang di awal, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang saya baca tadi di awal, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus memiliki pikiran yang sehat supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena itu jemaat Tuhan, mari isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.